Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, yang semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan husnul khotimah. Amin. Buya, saya ingin menanyakan tentang Hari Kartini itu Buya. Apa itu? Hari Kartini. Ya, kemarin tanggal 21 April di SD, bahkan di seluruh pendidikan di Indonesia itu Buya memperingati Hari Kartini, di mana ya bahkan di tingkat SMP atau SMA juga ada, di mana acaranya itu diadakan lomba fashion Buya, di mana kan perempuan kan harusnya ditutup gitu Buya ya, malah dirias, bahkan ada gurunya itu yang antara perempuan dan laki-laki itu kan disuruh gabung gitu Buya, berpasangan. Itu bagaimana? Kalau kami pribadi kan tidak menyetujui. Mohon doa dan pendidikannya buat mohon doa dan dukungannya buat pendidikan yang ada di Indonesia saat ini Buya, agar bisa sesuai dengan syariat Islam. Itu saja Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah Kartini, yang kita perlu kita peringati itu, kita bangkitkan dari Raden Ajeng Kartini itu adalah bukan sanggulnya, bukan sanggulnya, akan tapi semangatnya membawa wanita kepada kecerahan. Habis gelap terbitlah terang, itu kan ini. Artinya semangatnya Raden Ajeng Kartini, bukan anak-anak putri kita sudah gede-gede disanggulin ke sana kemari. Ternyata maka membuka auratnya bukan itu. Kita perlu memperingati wanita-wanita yang mulia. Dan Anda kalau lebih jauh bagaimana membaca sejarahnya Raden Ajeng Kartini, adalah seorang wanita yang solehah. Bahkan dia adalah orang yang sangat menjaga auratnya. Tidak tahu bagaimana kok ceritanya keluar sanggul itu. Coba baca. Ini bagaimana keluar sanggulnya. Ketahuilah, menutup aurat itulah, kalau seandainya itu benar Kartini adalah bersanggul seperti itu, kita tidak menyalahkan tentang namanya Islam zaman kan berkembang. Zaman itu zamannya zaman Raden Ajeng Kartini juga dari hidup di kerajaan dan sebagainya. Bahkan umurnya juga sangat pendek, umur belasan tahun waktu itu. Semangatnya yang tinggi, dinikahi oleh juga seorang ningrat, sehingga gaya hidup keningratan masih ada, tapi jiwa Islamnya tinggi, jiwa juangnya tinggi. Itu yang perlu kita angkat, bukan sanggulnya, bukan cara berpakaiannya. Jadi kita semangatnya. Dan kita tidak usah bicara tentang emansipasi wanita. Kalau kita bicara Raden Ajeng Kartini, saya tidak akan bicara tentang emansipasi wanita. Dalam Islam nggak ada emansipasi wanita, harus paham semuanya. Kalau Anda memperingati mengangkat syiar Kartini, adalah syiar semangatnya seorang wanita untuk bisa berjuang, mengangkat harkat martabat umat dan wanita khususnya. Tidak perlu istilah emansipasi wanita, sebab emansipasi wanita itu adanya sana di Eropa, di kafir. Karena wanita itu rendah saat itu sehingga perlu diangkat-angkat. Dalam Islam wanita sangat mulia, nggak perlu lagi diangkat. Makanya istilah emansipasi nggak tepat untuk orang Islam. Itu tepatnya di Eropa, di negeri kafir sana. Yang wanita seolah-olah ada seperti barang diperjualbelikan. Wanita adalah rendah, hak wanita sangat direndahkan. Tapi dalam Islam nggak perlu emansipasi. Emansipasi nggak perlu, karena Islam yang perlu diangkatkan yang direndahkan. Memang kenapa dalam Islam? Islam wanita sangat mulia. Ada seorang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati atau sahabati? Siapakah orang yang lebih berhak aku perlakukan baik dalam hidupku ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad adalah apa? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Ini kan sanjungan luar biasa dari Nabi, begitu tingginya pangkat seorang wanita. Kenapa pakai emansipasi lagi? Makanya istilah pun saya juga berhati-hati. Saya tidak pengen latah istilah ikut-ikutan emansipasi wanita. Namanya emansipasi, tidak ada emansipasi. Toleransi, saya tidak. Islam tidak mengajarkan toleransi. Toleransi itu memang, istilah itu ada, Anda perlu cermati. Memang istilah nggak penting ya. Cuman ada makna di balik itu semuanya. Karena istilah itu muncul di sebuah tempat sesuai dengan keadaan tertentu. Emansipasi itu kalau tidak salah di mana, di Eropa atau di mana itu ceritanya wanita betul-betul rendah sehingga ada gerakan wanita untuk diangkat, disamakan haknya dengan kaum pria. Itu kan bukan di Islam.
Sehingga perlu namanya emansipasi. Islam sudah diangkat, nggak perlu namanya emansipasi. Sama toleransi dan sebagainya. Itu apa makna toleransi itu? Toleransi itu begini, ini jamaah Al-Bahjah, tatanya ada jamaah lain. Itu jamaah lain, naudzubillah, ini membeda-bedakan ya. Bu, dari jamaah lain ya. Tapi gimana? Sudah ada ditolerir, masuk deh, masuk. Kan nggak enak masuknya. Masuknya karena toleran, tapi dalam Islam bukan istilah toleransi. Kalau kita hendaknya menghargai tetangga kita yang Nasrani, kalau datang ke rumah kita hendaknya kita, kalau sakit kita kasih obat, itu bukan dalam irama toleransi, tapi lebih agung daripada toleransi, tapi itu adalah kewajiban, bukan sekedar toleransi. Jadi memang seorang Nasrani yang hidup bersama kita, dia punya hak dan kita wajib. Nah ini bukan sekedar toleransi, lebih agung lagi. Kalau ada orang Nasrani meninggal dunia, lihat, nggak ada yang rawat. Bukan sekedar toleransi kita merawat jenazah, diwajibkan dalam Islam kalau ada seorang Nasrani meninggal di kiri kanan kita wajib mengkafani dan mengkuburnya, wajib fardu kifayah lagi. Jadi istilah emansipasi ini adalah masalah istilah saja, cuman di balik istilah ada makna. Dari mana munculnya istilah emansipasi itu? Bukan di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin adalah memuliakan wanita dan sangat memuliakan wanita, dan begitu memuliakan wanita sampai wanita tidak boleh dijadikan bahan pembangkit syahwat, sehingga wanita harus ditutup semacam ini, dijaga. Laki-laki menjaga, keluarnya laki-laki, seorang wanita pun harus pakai mahram. Kalau kita bicara tentang bagaimana mulianya wanita ini, sebetulnya dalam dunia kerajaan keraton yang ingin muliakan wanita, semua modelnya ada dalam Islam. Contoh, seorang wanita itu yang mulia itu kalau pergi dikawal, kan begitu ya enggak? Biar tidak ada yang mengganggu. Daripada jalan sendiri, ngangkat tas sendiri, gak terhormat. Cuma dalam Islam ada mahramnya. Jadi kalau kamu seorang wanita pergi, hendaknya kamu dengan suamimu atau dengan adikmu yang bakal menjagamu, bukan laki-laki yang bakal menjailimu, menjagamu. Coba termulia wanita. Cuman kadang wanita memahami, wow, kayak di penjara saja, keluar saja kok dikawal-kawal. Kasihan betul tuh wanita, lihat. Kelihatan kalau di syuting dari Surabaya sampai Jakarta capeknya. Beli tiket ngantri sendiri, bawa koper ngangkat sendiri, mau ke toilet bingung tasnya dibawa ke toilet. Nasib buruk tuh wanita. Coba dalam Islam, bang beliin tiket ya, suaminya. Bahkan nyebrang pun suaminya jadi bember, biar aku dulu nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Sampingnya itu. Lihat Islam tuh indah, nggak perlu kita emansipasi, nggak perlu dalam Islam. Cuman saya membaca kisah Kartini adalah semangatnya seorang Kartini dalam memperjuangkan negeri ini, mengangkat harkat martabat wanita yang waktu itu memang wanita mungkin tidak bersemangat untuk maju, bukan sanggulnya ya ini. Jadi kita tidak perlu istilah emansipasi. Jadi kalau Anda ingin membaca semangat Kartini, baca sejarah Kartini, bagaimana agar terbit terang betul ini, habis gelap terbitlah terang, harus terang wanita. Anda saat ini memperingati Kartini hari ini mau belajar dan sebagainya. Karena ada zaman wanita itu disembunyikan, tidak boleh belajar, dibodohkan, biar mudah dibohongi. Mau? Sehingga banyak riwayat-riwayat juga dalam, ada kebudayaan di India zaman dulu, kemudian wanita kalau haid diasingkan, tidak boleh kumpul, makan bareng nggak boleh. Kalau dalam Islam tetap makan bareng bersama, bahkan bergaul pun boleh, kecuali tidak boleh dimasukkan, gitu saja. Ini kan pendidikan dalam Islam. Jadi emansipasi dalam Islam tidak diperlukan, karena wanita di dalam Islam sangat mulia. Kemudian hak kerja, wanita nggak perlu kerja, kasih duit saja, lebih enak. Kok hak kerja mana-mana, dimuliakan di rumah. Indah keindahan. Saya tidak ngeritik negara, bukan, justru saya ngukuhkan tentang bagaimana memahami semangat Kartini. Jadi Kartini bukan istilah masalah emansipasi, dan juga bukan masalah sanggul, tapi Kartini adalah semangat seorang wanita dalam keadaan seperti itu, dalam penjajahan dan sebagainya, ternyata bersemangat untuk maju dan punya ide-ide perjuangan. Dan Anda pun bisa, biarpun di dapur Anda punya ide-ide maju untuk berjuang. Misalnya apa? Mendidik anak yang benar. Dan ketahuilah, ternyata orang-orang besar dunia ini adalah dicetak oleh seorang wanita. Kalau Anda selama ini ngikut yang namanya Imam Syafi'i itu bukan dibesarkan oleh seorang bapak. Beliau adalah seorang yatim yang dibesarkan seorang ibu yang sangat solehah. Besarnya Imam Syafi'i yang saat disanjung oleh dunia, ternyata besar dengan seorang ibu. Beliau adalah seorang anak yatim. Jadi di balik orang besar ternyata seorang wanita, dan di balik laki-laki kejam ternyata juga seorang wanita. Di balik seorang laki-laki soleh adalah seorang wanita solehah. Di balik seorang laki-laki koruptor adalah seorang perempuan yang rakus.
Nah ini maksud itu kaidah. Wanita itu dahsyat makanya. Anda itu luar biasa dahsyat. Wanita itu dahsyat, ngerusak luar biasa kalau Anda tidak benar. Tapi kalau Anda baik mencetak Imam Syafi'i, tinggal Anda pilih. Anda pengen jadi siapa kan ini. Makanya wanita itu luar biasa. Disebutkan dalam banyak riwayat tentang bagaimana manusia. Wanita adalah katanya nakis akalnya. Akan tapi dia bisa meluluhkan orang yang paling cerdas dalam hadis yang serupa. Dia jajaran hadis. Dia orang yang kayak apapun tunduk. Dengan laki-laki, dengan wanita. Makanya kalau milih wanita yang benar. Jangan salah, ngerusak nanti kalau salah. Makanya Nabi mengajarkan tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau nikahi perempuan lihat, utamakan agamanya. Bukan sekedar cantiknya saja. Akan tapi agamanya nomor satu. Kemudian akhlaknya. Baru nanti kita lihat yang lainnya. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Kami sampaikan bahwa besok pengumuman mana? Ada pengumuman? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Di media sosial.